Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, salam kenal dari Beta di Ambon. Izinkan Beta untuk menceritakan sedikit peristiwa atau kejadian yang Kakak alami di hari Selasa tanggal 8 Juli kemarin. Ceritanya tuh begini Bapak Ibu. Hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 subuh itu Beta punya adik dan Beta punya anak. Dorang berangkat ke Wetar menggunakan kapal Santika 77B, kapal cepat Santika 77B. Jadi mereka keluar dari pelabuhan Ambon itu kurang lebih jam 5 subuh. Nah, sudah dengan tujuan keluar dari pelabuhan Ambon jam 5 subuh, tujuan ke pelabuhan Dam. Itu rencana tiba di pelabuhan Dam itu subuh juga, pagi lah. Kata udah duduk-duduk begini sekitar di jam-jam makan siang begitu, kata mama dapat telepon dari salah satu untuk punya kenalan yang kebetulan adalah supir, yang kebetulan juga yang antar beta punya adik orang ini ke pelabuhan. Jadi entah tahu bahwa kapal yang beta dong adik dong naik ini namanya kapal Santika, karena dia di auto itu untuk kesempatannya mama kata, kita dengar tuh mau momi pun kecil nih dong naik kapal apa? Kalau bilang kapal Santika, itu saja Santika, itu untuk dengarnya kapal Santika. Sudah untuk telepon siang itu untuk bilang begini, mama Umi punya anak tuh naik kapal apa itu? Dan mama bilang kenapa tuh? Mama suruh tegang, sudah ada apa? Nanti iyo naik kapal Santika ke bukan kata iyo bagaimana kapal yang menuju ke Dam itu tuh? Mama bilang iya bagaimana? Kapal itu kan ada tenggelam di laut Panda. Oh itu langsung beta pemamat histeris sudah, untuk histeris untuk baterai meraung-raung besar-besar sudah, untuk langsung karena katong kebetulan posisi ada di luar untuk mama dapat telepon itu langsung untuk masuk ke dalam rumah tanpa histeris untuk meraung-raung untuk menangis baterai ya sudah. Sedangkan beta nih juga beta gemetar Bapak Ibu, beta gemetar hancur, beta jantung tuh tak pukul hancur, tak kaki tangan dingin, terasa-rasa mata stuban apa saja. Tapi beta turun, tapi kasih kuat diri karena kebetulan tadi dulu tanpa dulu di luar sini. Beta turun, beta ke dapur, beta berdoa di dapur, beta bertelut berdoa di dapur. Habis itu beta pergi beta punya saudara, dia nama Yoram kebetulan sentau dia punya sapu pemotor karena katanya saya ada motor di Ambon sini. Jadi sentau punya sapu motor lebih ada mami katanya pergi ke Ambon. Lalu sudah katanya pergi ke Ambon, katanya pertama tuh pergi di pelabuhan kecil karena waktu itu kapal keluar dari pelabuhan kecil. Nah ketika kita sampai di pelabuhan kecil, beta lihat pelabuhan tuh sing rame sunyi-sunyi aja karena kebetulan ada satu kapal yang mungkin baru masuk atau baru keluar, jadi ada beberapa orang saja yang keluar masuk remang-remang punya barang. Nah, kita ke kantornya, ada salah satu kantor di situ, kita masuk, kita tanya di salah satu bapak yang kebetulan ada di situ. Kita tanya gini, bapak yang bertanya, kita mau tanya tentang kapal cepat yang menuju ke MBD. Ya pas kita bilang gitu, langsung tuh, oh itu tuh sana nonton tunjuk ke salah satu kapal lagi parkir, lagi berlabuh di dermaga sih di pelabuhan situ. Itu kapal itu yang baru masuk dari Namlia. Itu yang ada lagi viral itu memang tadi waktu di Pulau Tiga itu akan goyang di situ, masuk di dalam karena memang di Pulau Tiga tuh biasalah untuk yang begitu. Terus setelah itu akan baru masuk ke bapak tahu, itu tadi ada masuk pagi tadi. Bapak, ini beta baru dapat info saja langsung kita ke sini. Langsung kita beli kalau gitu saya tahu nona karena belum ada informasi, coba nona ke KPLP. Untuk arahkan beta ke KPLP. Jadi beta yang beta keponakan ini katanya di KPLP di pelabuhan besar. Saya sampai di KPLP, beta tanyakan hal yang sama. Dorang juga bilang kalau seandainya dapat informasi kurang lebih 30 menit itu pasti sudah sampai di dorang dan pasti sudah sangat viral. Tetapi ini belum ada informasi sama sekali. Terus beta tapi dong bilang begini, tapi nona sabar ya katong cek. Tadi dong cek bapaknya tuh cek terus untuk balik untuk bilang nona tadi dia punya pemilik kapal tadi ada duduk di sini, tapi untuk saya bilang apa itu baru saja pergi, tapi untuk saya bilang apa saya ingin itu cuma dia berharap cemas sambil bapaknya ada cek. Terus sudah untuk saya bilang kata ini dorong hubungi ke chat nomornya tidak aktif. Terus kita bilang ya bapak telepon beta punya ada juga, dia punya nomor di luar jangkauan. Dia bilang iya nona karena di kapal cepat itu sih nggak ada jaringan kecuali di kapal putih. Dia bilang terus bapak kira-kira kalau hubungi ke itu pakai apa, pakai HTK atau pakai apa? Kemudian nona pakai HTK tapi jangkauan sudah terlalu jauh, yang dekatnya tuh di pos Panda. Jadi dorong hubungi ke pos Panda sana. Terus pos Panda bilang belum ada informasi, tidak ada informasi sama sekali. Jadi bapaknya bilang sudah nona sabar saja, berdoa berapa apa itu aman saja. Itu kapal yang tadi masuk dari Nambea itu mungkin dia pemberita yang mana keluarga dong tidak dapat berita itu kapal. Terus untuk janji perbaikan nona ini kan berita belum pasti, jadi jangan kasih sebarkan dulu jangan kasih viral. Bilang sing bapak nih karena kita punya adik dan kita punya anak ada di kapal, ikut itu kapal, jadi kan kita dengar berita itu kita takut, jadi kita datang cek dia punya kebenaran bapak. Dia bilang siapa apa ada masih jauh ini aman-aman, kalau seandainya terjadi apa-apa pasti sudah booming katong di sini nggak satu tahu. Tapi kembali untuk arahkan beta ke dong punya kantor
presenter dia punya nama tempat di sini, tetapi itu di depan gereja Cina, gereja Hong apa gitu. Akhirnya ketemu ke sana. Nah, ke sana ketemu dengan dong punya karyawan di atas. Orang jelaskan, tidak kak, itu yang tadi itu kapal Santika 9A, pokoknya kapal gitu namanya juga kapal Santika. Oh, sampai segitu sudah bisa temukan dia punya titik. Oke, sekarang kita pulang. Kita pun ponakan itu pulang. Nah, ketemu pulang sampai di rumah, ada mama dan ada beberapa tetangga yang datang di rumah, ada temannya mama. Ketong di sini sangat bersyukur karena ketong memiliki tetangga, ketong dikelilingi dengan tetangga yang berhati malaikat. Tempat tetangga, beberapa tetangga di sini ini sangat baik, luar biasa. Jadi kalau ketong ada masalah, entah ketong atau ketong tetangga itu, ketong sudah seperti keluarga. Jadi kalau ada yang bermasalah, ketong saling menguatkan, saling membantu, saling mendukung. Dari waktu itu datang tuh sudah ada di sini. Jadi apa termasuk kita sampaikan apa yang kita informasi kita dapatkan tadi di KPP di foto tadi, dan di sini juga orang sampaikan apa yang orang sudah cek di SAR sini. Sudah tiba-tiba tuh punya kakak ditelepon dari Batu Gantung, telepon ke mama, bilang kalau ketemu salah satu yang kerja di apa KPP itu, untuk bertelepon bilang katanya baru bicara dengan kapten. Terus kaptennya bilang sekarang orang berlabuh di Banda karena cuaca buruk. Jadi orang sementara berlabuh di Banda. Karena kita pikir kalau orang sudah telepon ke kapten, berarti kita bisa telepon tadi. Nah, kita berusaha telepon tadi nomor tidak aktif sama sekali, di luar jangkauan. Kita bilang, kalau sudah bisa telepon kapten, pasti yang lain juga telepon bisa masuk. Kenapa bisa telepon kapten kok yang lain tidak bisa? Terus dia bilang kata ada berlabuh di Banda. Kita cek, kita punya teman-teman, kita salah satu teman yang kita kenal di Soronovi. Terima kasih banyak ya dia sudah membantu. Itu pun dia seorang dek, tolong kau bantu cekan keluargamu yang di Banda, ada kapal ini tidak kapal cepat tujuan MBD kapal Cantika 99B, ada berlabuh katanya di pelabuhan Banda, tolong cekan kadek. Nah terlalu dia WA bilang kak kami katanya tidak ada. Terus sudah entah bagaimana caranya jalan Tuhan, beta akhirnya bisa berkomunikasi dengan Sabandar di Damir. Pada saat itu jam sudah sekitar jam 6 lewat sedikit lah, sekitar jam 6. Ketika tidak dapat tonton nomor, kita berkomunikasi yang kita sampaikan berita yang kita dengar itu semua kita sampaikan tentang apa hilang jaringan, apa starting yang gangguan sehingga tidak ada komunikasi dengan kapal dan lain sebagainya, kita sampaikan. Nah, dari Sabandar Dam itu kita langsung tuh itu kirimkan kita salah satu video di jam 5 sore 17.00 itu salah satu kapten atau petugas kapal mereka suasana laut Banda di jam 5 sore itu untuk terus tanahkan berita di video itu nona aman-aman saja nih dong. Sekarang sementara berlayar menuju ke Damir, dari rencana tiba di Damir jam 6 subuh besok. Dan bapak itu kapal cepat kan? Iya nona, itu kapal cepat. Jadi berdua seru aman-aman saja ya dong, sementara berlayar. Cuaca di laut Banda, gelombang, situasi gelombang di laut Banda yang terlalu tinggi, masih aman, jadi nona sama khawatir. Nah tadi pagi sekitar setengah 6 lewat gitu untuk chat, kalau kita chat untuk duluan setelah pada pagi jam 5 kita chat untuk bapak, shalom selamat pagi, belum ada info kapal kak bapak. Nah, setengah 6 lewat kita chat beta nona pagi ini informasi 30 menit lagi kapal sandar di Pelabuhan Dam, kondisi cuaca laut Banda aman terkendali. Itu kita sudah sangat bersyukur. Langsung beta telepon beta ade, masih di luar jangkauan. Beta menunggu lagi sekitar 10 menit, beta telepon masuk, sudah masuk beta punya ade nomor. Terus beta telepon lagi masuk, mungkin dia mengangkat tapi tidak bisa dia ini tapi tidak dengar suara. Saya pikir mungkin jaringannya belum terlalu stabil, masih di laut. Ketika beta telepon beta ade dan sudah terhubung, ditambah lagi dengan beliau Bapak Sabandar untuk kirim foto kapal sementara berlabuh di sandar di Pelabuhan Dam. Beta sudah sangat bersyukur. Di ini juga kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Sabandar dan Bapak, terima kasih banyak-banyak karena atas Bapak punya informasi yang Bapak berikan per kita kemarin. Akhirnya patang keluarga di sini bisa tenang dan mama pun kondisi bisa membaik. Terus buat bapak-bapak di pelabuhan kecil, di KPP, petugas yang ada di kantor kapal cepat yang telah membantu memberikan informasi, yang telah menguatkan, kita ucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati bapak ibu dalam pekerjaan selalu. Terus juga buat kita punya tetangga-tetangga, mama bapak bu, kakak mama do, Mita, Doran, Pites, Keren, Felipi, Ibu Ade, Bapak Hen, terima kasih banyak-banyak sudah datang, sudah menguatkan, sudah bisa bantu cari informasi sehingga bisa kasih kuat mama kemarin. Terima kasih banyak-banyak, kita bisa bantu, kita bisa maaf, kita bisa balas semua kebaikan itu.
Cuma kita bisa saling mendoakan, dan jujur kita sangat bersyukur memiliki tetangga seperti Pak Saudara dong. Berita yang Bapak Ibu sebarkan yang belum pasti kebenarannya itu bisa menimbulkan masalah yang lain. Kayak gitu Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit kita punya cerita yang kita alami kemarin. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi tolong lebih cermat ketika menyampaikan suatu berita. Salam damai dari Ambon. Shalom.